Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, sehingga kembali di malam Rabu ini berkumpul di majelis ilmu, sama-sama dengan harapan, dengan tujuan mudah-mudahan kegiatan ini membawa kepada kebaikan kesan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Hadits Arba'in Nawawi, pertemuan terakhir masih seputar hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi bid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Rasulullah melanjutkan, ujar Sidin, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan mudahkan orang tersebut urusan-urusannya di dunia dan akhirat. Siapapun yang menyamanakan seseorang yang kesulitan, mu'sir, orang yang terlilit hutang, orang yang punya masalah ekonomi, seseorang yang bangkrut, kehabisan keuangan, kada mampu membayari tagihan-tagihan, hutang piutang dan yang lain. Mu'sir dalam bahasa Arab. Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan kaya itu, entah dengan cara membayariakan hutangnya, entah dengan cara menapaliakan hutangnya walau kada keseluruhan, entah dengan inya mahutangi bahasa tapi temponya talawas. Pada intinya mempermudah seseorang yang kesulitan, seseorang yang terlilit akan urusan hutang piutang. Kita bantui, kita tolongi, lebih-lebih
amun ternyata kitanya orang nang menghutanginya. Orang nang kesulitan itu berhutang lawan kita. Kita halalkan, kita ibra dalam bahasa Arab. Kita lepasnya dari belenggu hutang. Ikam aku halalkan jadi kita. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka niscaya Allah akan nyamanakan urusan kita di dunia dan akhirat. Bukan cuma di akhirat kena nyaman. Janji Nabi di dunia pun akan nyaman kalau kita menolongi orang yang kesulitan. Suatu saat ketika kita kesulitan juga ada kena jalan keluar nang kada diduga. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Imam Ahmad riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, man arada an tustajaba da'watuhu wa tukshafa kurbatuhu fal yufarrij an mu'sirin. Ujar Rasulullah, barang siapa yang hendak doanya kabul dan hendak urusan kesedihannya diangkat oleh Allah, maka hendaknya inya melapangkan urusan seseorang nang kesulitan ekonominya. Siapa aja nang hendak doanya kabul, ujar Nabi, yang ketika berdoa diijabah oleh Allah, kehendaknya, dan hendak kesedihannya diangkat, maka hendaknya melapangkan urusan seseorang nang terlilit hutang, seseorang nang terhimpit ekonominya, kita bantu. Doa kita diijabah oleh Allah, kesedihan kita, masalah kita Allah lapangkan juga, ujar Nabi. Hendak nyaman urusan, nyamani orang gitu. Hendak urusan kesedihan, masalah kita hilang, hilangkan masalah orang, bantui orang keluar dari masalah. Maka masalah kita akan Allah beri jalan keluar juga. Itu konsepnya sudah dari agama Islam yang dilajariakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat lain diriwayatkan Imam Tabrani. Nabi diriwayatkan bersabda, man andara mu'siran au wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang artinya Rasulullah diriwayatkan bersabda, barang siapa yang memberi tempo lebih untuk orang yang kesulitan, memberi tempo waktu yang lebih panjang untuk orang yang berhutang, atau menurunkan nilai hutangnya, maka niscaya Allah akan lindungi, Allah naungi orang tersebut di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu hari kiamat. Orang nang menambahi tempo pembayaran hutang, orang nang talilit hutang. Ada orang berhutang lawan kita barang, perjanjian tempo setahun dibayari lunas, jatuh tempo setahun, muhanya pucat. Jatuh tempo setahun, kita tagih kan, muhanya pucat. Berubah muhanya. Sedih. Tanda bahwa kada berduit membayari. Pas berhutang pak iyanya, aku bayar setahun, tenang aja. Wah.
Kan gitu. Orang berhutang tuh kan gitu kadang. Naham. Kena ubah ya, mbah arisan. Dengan nahap, muhanya berbinar-binar bercahaya, meyakinkan orang. Jatuh tempo, pucat muha. Anu ai anu jam berapa yuk? Macam-macam. Nah, kita dalam posisi itu nang menghutangi, kita beri tempo lagi. Aja sudah aku undur. Setengah tahun lagi aku tagih. Nah itu indhar namanya. Anzirni ila yaumi tub'atsun. Kita beri tempo inya lagi sampai beberapa bulan kemudian. Padahal jatuh tempo nih setahun perjanjian awal. Sampai setahunnya kada kau bayar dengan aneka macam alasannya. Nungkar popok anak lah. Gincu bini habis lah. Pupur tiis. Macam-macam alasan. Artinya kada kau bayarnya. Pas tempo jatuh. Kita berkenan untuk memanjangi waktu hutang. Aja sudah aku oper setengah tahun lagi. Ada bapak sudah. Jangan bersedih dan jangan bimbang dirimu. Wah. Sekalinya pulang. Tambahin lagi hutangnya bang ya. Itu terlalu ya. Sudah diberi tempo berlebih, minta tambah hutangnya bilang. Intinya nang menambah waktu berlebih setelah jatuh tempo atau wadu'a anhu, mengurangi nilai hutang. Orang berhutang lawan kita barang yang nungkar contohnya harga 2 juta. Dibayari setahun. Cicil sebulan sekali. 2 juta bagi 12 berapa? Ya anggap sebulan 100.000 lah bayar. Tiba-tiba bulan ke-6 macet. Ada sing munculan, rumah rapat, jendela tertutup. Sanda dipatak ke dalam rumah. Setengah tahun dah bayar kan. Mbah yang bulan ke-7 macet. Kadap rumah. Berbunyi bin kadeda. Padahal ada orang di dalam nih. Artinya kada sanggup lagi meneruskan. Kita wadu'a anhu. Kita turunkan. Kita anggap sudah halal. Cukup setengah tahun ikan bayar separuh harga. Nah, itu yang dimaksud wadu'a anhu. Apa fadilatnya? Ujar Nabi. Adallahullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan beri inya naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dilindungi Allah Ta'ala orang kaya itu. Makanya banyak-banyak menghutangi orang. Mbahmu hanya pucat, kita halalkan. Nah, terbalik kita nang pucat kadang. Wa fi riwayatin waqahullahu min faihi jahannam. Ada riwayat lain. Seseorang yang menambah tempo jatuh hutang, menambah waktu pembayarannya, atau mengurangi nilai hutangnya, Allah akan jaga orang tersebut kelak dari kobaran api neraka jahanam. Dari panas mendidihnya api neraka jahanam, Allah akan jaga orang tersebut. Yang menambahi waktu panjang tempo pembayaran hutang atau mengurangi nilai hutangnya. Lebih-lebih nang mengikhlaskan. Luar biasa. Riwayat lain ada la yahullu dainu rajulin muslimin fayuakhiruhu illa kana lahu bikulli yaumin shadaqatun. Tidaklah telah jatuh tempo pembayaran hutang seseorang. Kemudian kita tambahi temponya karena inya kada mampu bayar, mengecualikan di tempo-tempo yang tidak terbayar itu tiap harinya dihitung sedekah.
Orang berhutang lawan kita, perjanjian bayar bulan Januari 2021. Sampai Januari 2021 kada mampunya membayar. Kita longgari aja sudah sampai April 2021. Tiap hari berjalan dari Januari sampai April dapat pahala sedekah kita. Dapat pahala sedekah. Kita tambahi temponya membayar hutang. Kita beri kelonggaran. Mengecualikan tiap harinya itu dicatat sebagai sedekah bagi kita. Waman satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Kelanjutan hadis, ujar Nabi, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi akan kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Kita menutupi aib orang lain, kada menyebarkannya. Niscaya Allah akan tutupi aib kita di dunia dan akhirat. Di dunia ditutupi dengan kada tersebar perbuatan aib kita, di akhirat Allah ampuni cara menutupinya. Kada ada lagi dosa itu. Asal kita menutupi aib orang lain. Dan ini berat. Zaman wah ini ketertarikan orang terhadap aib orang lebih banyak dibandingkan ketertarikan seseorang dengan kebaikan orang. Iya kada? Zaman wah ini nih. Ketertarikan manusia umum zaman wah ini terhadap aib orang lain lebih kuat dibanding ketertarikan terhadap kebaikan orang. Ada orang baik, terus stabil, bagus, soleh orang itu. Sekali berbuat aib, tumbur sekampungan. Itu jadi pandirakan. Kebaikannya selama ini bertahun-tahun hilang. Itu manusia zaman wah ini. Ketika ia berbuat baik bertahun-tahun, bagus, orang itu di kampung baik, dikenal dengan orang yang saleh, bagus, terus stabil, jadi imam di langgar di masjid, khutbah Jumat di masjid yang lain, bagus orang tuh. Ketika bagus gitu orang santai aja, kadepang tumbur santai. Tiba-tiba inya tegelincir berbuat nang kada benar. Ketahuan contohnya berpacaran, main mata dengan gadis kampung lain. Itu tumburnya 2 bulan memandirakan orang kampung. Kebaikannya selama ini nang kayak hilang, tinggalam langsung. Nah ini masalah loh. Dipandirakan itu, wah, aku kira alim ini pacaran juga. Bebuihan muntung di kampung itu dipandirakan terus. Nang bertahun-tahun kebaikannya selama ini hilang, redup. Nah inilah manusia wah ini. Aib orang jadi bahan pandiran. Katuju, rami. Seekong sudah ketahuan, main matanya dengan gadis kampung lain. Ada bukti chat-chatnya. Wah. Ada merayu anak gadis orang. Wah. Kirim screenshotnya ke aku aja sih, kok. Wah. Screenshot tahu lah, Ben. Tahu ya lah. Saat kada tahu screenshot. Kirim ke aku aja sih, kok. Disebar di grup-grup. Nah, muadzin kampung kita menggodai anak orang. Wah, rami. Hilang amal ibadahnya nang selama ini bertahun-tahun nang kebaikannya. Sebuting kesalahannya nang behimat dibahas. Ketertarikan manusia zaman wah ini terhadap aib orang lebih kuat dibanding kebaikan orang. Ini tadi bahaya. Sebaliknya, agama Islam, ajaran Rasulullah lebih mengedepankan menutupi aib sesama muslim. Kan aib tuh tegelincirnya, tergoda dengan kedipan mata cantik gadis kampung lain. Nah, gadisnya mbah lo cuma kidipi. Ya. Luluh hati orang soleh. Bahaya. Akhirnya
tagelingsir lakiannya, lalu tumbur sakampungan, supan nang lakiannya. Pindah pada kampung itu. Naudzubillah, gara-gara apa? Aib orang disebar. No, ini chatnya aja. Ayo, lihat ibaratkan sakampungan, ini chatnya aja. Kan aku kirim di grup. Wah, tumbur. Bahaya gitu. Bahaya bujur. Sebaliknya ajar Nabi man satara musliman. Barang siapa menutupi kesalahan aib seorang yang muslim, muslimah sama. Allah akan tutup kesalahannya, aibnya di dunia dan akhirat. Dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain Nabi mengatakan, riwayat Imam Ibnu Majah, man satara aurata akhihi al-muslim, satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kashafa aurata akhihi al-muslim, kashafallahu auratahu hatta yufaddihahu biha fi baitih. Na'udzubillah min dzalik. Ada riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya sesama muslim, Allah akan tutup aibnya hari kiamat. Dan barang siapa yang membeberkan, membuka akan aib saudaranya sesama muslim di tengah orang banyak, Allah akan buka aibnya sampai Allah akan permalukan orang tersebut di dalam rumahnya sendiri, di dalam ruang lingkup keluarganya sendiri. La ilaha illallah. Orang yang ketujuh membeberkan aib sesama muslim. Mengisahkan dosa orang, dibeber-beberkan, dikisah-kisahkan, di broadcast. Istilah wah ini. Tahu broadcast ya? Pesan sekaligus banyak. Aib orang disebar-sebar, Allah akan buka aibnya sampai Allah akan permalukan orang tersebut di dalam lingkungan rumahnya sendiri. Orang yang membuka aib orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Atau bahasa orang-orang zaman ini itu karma. Tapi karma itu istilah ajaran India, bang, ajaran buat Hindu. Cuman dalam Islam pun terkadang kayak itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, itu yang engkau akan dapat. Ikam buka aib orang, aib ikam akan dibuka oleh Allah. Timbal balik. La ilaha illallah. Ada satu hikayat penting dengarkan. Hukiya anna rajulan nama lailatan fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi faqala lahu ya fulan qum min manamika fasafir ila baldati kada fas'al biha an fulan al-mi'dawi fa'aqri'hu minni salam wa qul lahu anta rafiqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Diceritakan ada seseorang teguring di malam hari, ketika teguring berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh ini teguring tertidur, ketika tertidur berjumpa Nabi. Nabi berucap pada orang tersebut dalam mimpi, "Ya fulan," jar Nabi. "Qum min manamika," bangun dari tidurmu. "Fasafir ila baldati kada," pergilah engkau ke kota sekian-sekian. Ujar Nabi, disuruh Nabi tulak ke kota tertentu. "Fas'al biha an fulan al-mi'dawi," tanyakan seseorang di kota tersebut namanya fulan bin fulan al-mi'dawi, dari kabilah Mi'dawi. Fa'aqrihu minnis salam, kalau engkau berjumpa orang tersebut di kota itu, sampaikan salam dariku, ujar Nabi. Wa qul lahu, dan sampaikan kepadanya, anta rafiqu Rasulillah fil jannah, engkau adalah teman Rasulullah kelak di sorga. Ada orang soleh mimpi bertemu Nabi. Ujar Nabi, ikam tulaklah wahai fulan ke kota sekian-sekian. Cari fulan bin fulan ngarannya sekian-sekian al-Mi'dawi. Kalau berjumpa dengan al-Mi'dawi tadi, sampaikan bahwasanya
Rasulullah kirim salam. Dan padahal kan lawan Fulan Mi'dawi itu inya adalah kawan Rasulullah kena di sorga. Bangun orang soleh nih dari mimpinya. Bangun dari tidurnya. Falamma staiqadha min manami, inya bangun dari tidurnya, safara ilaihi fawajadahu lam ya'mal khairan fi naharihi. Bangun dari tidurnya orang soleh ini, inya pun ke kota nang diarahkan Nabi tadi. Di kota tadi dicarinya nama yang diarahkan Rasulullah. Terjumpalah bertamu dengan orang tadi. Setelah bertamu dilihat oleh orang soleh, orang tersebut di siang hari amal ibadahnya kada banyak. Biasa aja. Tapi dapat salam dari Nabi. Ujar Nabi, inya kawan Nabi di sorga bahkan. Dilihat oleh orang soleh biasa. Kada ada amal ibadah yang banyak ini. Dikisahkanlah mimpi tersebut pada orang tadi. Wa sa'alahu an amalihi. Orang soleh ini bertakun. Ya fulan al-Mi'dawi. Amalan apa gerangan nang pian gawi sampai pian ini dapat salam dari Rasulullah melalui aku. Sampai ikam itu, pian itu dikatakan kawan Nabi dalam surga. Apa amalan pian? Apa amalan pian? Dijawab, dikisahkan oleh Al-Mi'dawi tadi. Apa? Tazawwajtu imra'atan. Falamma dakhaltu biha waladat indi waladan min awwali laylatin. Fasatartu 'alaiha wa lam ufaddihha. Ujar Al-Mi'dawi, aku dahulu mengawini seorang perempuan. Aku mengawini seorang wanita. Di malam pertama aku bersama istriku itu, tiba-tiba di malam pertama istriku melahirkan. Melahirkan bayi malam pertama, bayangkan. Rupanya kada kelihatan parutnya. Lama ke dahulu. Di malam pertama aku berkumpul, melahirkan istri yang aku nikahi itu. Artinya ini anak dari lakian lain. Kada benar ini. Anak dari hubungan yang kada halal. Amun pian kejadian kayak itu kayak apa pian? Langsung olah status WhatsApp. Bah, tak kawini kucing dalam karung. Tupian. Malam pertama melahirkan. Alahan pada bendera merah lagi. Ketika melahirkan, satartu 'alaiha walam ufaddihha. Aku tutupi, kada aku beberkan. Aku kada hendak menyupanakan inya. Kalupang bekesah mintua, bekesah kuitan, bekesah dang sanak, aku tutupi, ujar si suami nang soleh luar biasa ini. Aku tutupi dan aku tidak permalukan perempuan yang aku nikahi. Wa akhadtul walad wa ji'tu bihi lil jami'. Aku bawa bayi yang baru lahir tadi, aku bawa ke masjid jami'. Bayi yang hanya lahir tadi, ujar si suami. Aku bawa ke masjid jami', jalastu antadhirun nas. Aku pun duduk sambil menggendong bayi yang baru lahir tadi, sambil menghadangi orang datangan berkumpul untuk sholat. Falamma hadaru li salati subhi. Ketika orang sudah banyak datangan untuk sembahyang subuh, kan kejadian malam nih. Ketika orang sudah datangan masuk waktu subuh, tasara'u ila akhdil walad. Mereka pun melihat aku membawa bayi, mereka berdatangan untuk mengambil si bayi tadi. Bertanya-tanya, anak siapa, bayi siapa ini? Fahalaftu bittalaq ma ya'khudhuhu illa ana. Aku pun di situ berpura-pura. Aku yang akan pelihara bayi ini, ujar si suami. Padahal inya nang mandak di masjid itu. Ketika orang banyak kan diandak kada digendong, diandak di masjid menangis. Inya mulai jauh melihat. Ketika orang berdatangan sembahyang subuh, untuk sembahyang subuh, masing-masing melihat ada bayi menangis, mengurumuni, masing-masing hendak mengambil untuk menjadikan anak angkat gitu. Ketika orang banyak berkumpul hendak mengambil asing-asingnya,
Aku datang, ujar si suami. Kisah-kisah kada tahu. Lalu aku berucap, ujar si suami. Demi Allah, kalau bukan aku yang memelihara bayi ini, istriku aku talak. Ancaman kayak itu supaya yang lain berjauh. Ini aja yang mau ambil. Diambilnya si anak tadi, seakan-akan anak dapatan di masjid. Padahal ini anak istrinya yang berbuat serong sebelum menikah. Supaya apa? Menutupi aib istrinya. Luar biasa. Ini jaka film India, doalah ini tetangis gitu. Kisah ini. Aku bersumpah, kalau bukan aku yang memelihara bayi ini, maka istriku yang baru aku nikahi sehari, aku talak. Yang lain kan, jangan nikah hanya kawin yang lain. Aji ikamnya sudah pelihara gitu nah. Dibawanya lah bulik. Orang kada tahunya bahwa ini anak dari istrinya yang hanyar dinikahi. Sampai tumbuh dewasa dipelihara olehnya. La ilaha illallah. Menutupi aib sesama muslim, muslimah, istrinya seorang. Luar biasa. Waradatu ila ummihi, setelah orang lain menyaksikan aku yang memeliharanya, kada tahu asal usulnya orang lain, tapi aku yang tahu aja suami, aku kembalikan pada istriku. Farabathu wasatartu alaiha. Akhirnya istriku pun memelihara sampai dewasa anaknya sendiri tadi di luar nikah, dan aku telah menutupi aibnya. Gara-gara menutupi aib istrinya sendiri yang berbuat kada-kada sebelum menikah, si suami dapat salam dari Rasulullah SAW. Karena pengorbanannya luar biasa. Coba pian nih, bujangan nih, yang mengidam-idamkan seorang wanita yang perawan untuk dinikahi. Malam pertama tiba-tiba melahirkan bini pian. Kayak apa pian? Sudah menjujur 20 juta. Contohnya nih, sudah menjujur behimat pahumaan dijual. Mengumpulkan bertahun-tahun duit jujuran, titik palo behirang latat. Malam pertama siap sudah untuk melepaskan keperawanan, melahirkan. Nifas. Itu paling gak ada tuh 2 bulan gak ada apa-apa. Nifas. Menangis-nangis pulang nang bayi. Mungkin kita kayak apa coba? Langsung jatuh talak 3 di tempat. Bulikakan duit jujuran gitu langsung. Tuh kita. Ini kada sang suami dengan senyuman, diangkat yang anak, dipusuti nang bini. Wah. Hati nang bujur-bujur berkilau bersih, paham keharusan menutupi aib orang lain. Padahal berhak suami itu untuk menolak. Ini kenapa? Ketuk hari kucing dalam karung. Tapi ditutupi loh. Sampai punya siasat dibawa bayi tadi ke masjid. Malam-malam dibawa. Diandak tengah masjid. Orang datang bersubuh. Orang berabut. Ada bayi, ada bayi, ada bayi. Masing-masing anak mengambil sebagai anak. Gitu. Lalu inya kisah-kisah maulah drama. Ujarnya. Aku jangan melihara. Buat nikam jangan. Orang lain kan tahu nih pengantin baru nih. Amun buan pian kada munjuk bayi itu lawan ulun sebagai orang tua angkatnya, ulun talak bini ulun yang hanya ulun nikahinya. Jurang jangan, hanya semalam ikan menjujur 20 juta juga. Lalu diserahkan kepada inya tadi, sehingga bersih nama istri di rumah. Itu tidak melakukannya kecuali orang yang hati berkilau bersih. Sehingga dapat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jar Nabi, anta rafiqi fil jannah. Engkau temanku kelak dalam surga. Jiwanya berjiwa kesatria. Bukan jiwa-jiwa yang bobrok. Bukan jiwa-jiwa yang mengumbar aib orang lain. Ditutupi kesalahan bini itu. Amun kita ada harapan. Sudah bercari anyar kita. Mulikakan jujuran gitu langsung. La ilaha illallah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Kelanjutan hadis 36 ujar Nabi, wallah fi aunil abdi. Wallahu, waw ataf bukan waw qasam. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi.
Dan Allah akan membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya sesama muslim. Amun pian hendak dapat bantuan Allah, bantuan kada diduga-duga, banyak-banyak membantu muslim yang lain. Itu kesimpulan ringkasnya. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan bersamaan dengan hambanya selama hambanya tersebut membantu saudaranya sesama muslim. Pian hendak dibantu dalam urusan-urusan pian oleh Allah. Bantu urusan-urusan saudara sesama muslim. Pian hendak dinyamanakan dalam problematika hidup pian. Bantu problematika saudara sesama muslim yang lain. Itu timbal baliknya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang mana di jalan tersebut ia menuntut akan ilmu agama, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh satu jalan, jalan di sini jangan diartikan aspal. Jalan di sini artinya lebih umum. Kayak apa? Barang siapa yang di dalam aktivitasnya, dalam rutinitasnya, dalam kesehariannya, dalam kegiatan per pekan atau per minggunya, di dalamnya ada kegiatan menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Itu maksudnya. Kayak buan pian nih. Di dalam aktivitas pian semingguan itu kan ada begawi, ada memantat, ada makan, minum, guring, ada nonton TV. Dalam seminggu aktivitas pian yang terbulang bulik tuh, saban pekan. Di dalam 7 hari atau seminggu itu, ada pian waktu-waktu khusus untuk belajar ilmu agama. Di majelis taklim, menuntut ilmu di majelis ilmu. Niscaya jar Nabi, Allah akan permudah orang tersebut jalan menuju surga. Makanya kada salah jalan sudah yang kita tempuh ini. Hadir kegiatan majelis ilmu, mengisi kegiatan-kegiatan dalam perpekan kita. Tiap minggu ada kegiatan menuntut ilmu. Tiap pekan ada kegiatan beberapa kali, bahkan di antara kita ada kegiatan menuntut ilmu. Itu mempermudah kita untuk masuk dalam surga Allah. Apa dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. La ilaha illallah. Hissiyan kana atau ma'nawiyan. Kal julus atau ta'lib, yakni man tasabbaba bi ayyi sababin kana. La ilaha illallah. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba an yanzura ila utaqa illahi minan nar falyanzur ila al muta'allimin fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alimin illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu. Dengarkan keutamaan penuntut ilmu. Ujar Nabi, barang siapa yang hendak melihat
orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya, maka lihatlah mereka-mereka yang menuntut ilmu agama. Barang siapa yang hendak melihat langsung orang-orang yang disebut utaka, orang-orang yang terbebas dari neraka Allah, maka hendaknya melihat orang-orang yang belajar ilmu agama, para penuntut ilmu agama, termasuk anak-anak kecil yang belajaran Al-Quran, termasuk lebih-lebih kita nang dewasa nang belajaran di majlis. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi Allah yang mana jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, Nabi bersumpah, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alimin illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Demi Allah yang memegang jiwa Nabi Muhammad dengan tangannya, tidaklah seseorang yang belajar bolak-balik ke pintu orang alim untuk belajar, mengecualikan di tiap langkah kaki yang ia langkahkan Allah catat bagaikan ibadah setahunan. Orang-orang yang belajar ilmu agama tuh, bolak-balik mulai rumah menuju tempat belajar kepada orang alim. Tiap langkah batisnya menuju bolak-balik ke tempat inya belajar ilmu agama dicatat bagaikan beribadah setahunan, Nabi. Tiap langkahnya, la ilaha illallah. Wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Di tiap langkah batisnya menuju orang alim belajar ilmu tadi, Allah akan bangun baginya kota di dalam sorga. Kota untuknya dalam sorga. Atau tempat tinggal baginya kelak di dalam sorga. Wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu. Dan ketika si penuntut ilmu berjalan menuju orang alim gasan belajar ilmu agama, bumi nang dijajaknya ketika inya menginjakkan bumi tersebut, bumi memintakan ampun baginya. Batis kita yang berjajak di bumi, bumi memintakan ampun gasan kita. Kita nang berjalan menuju majelis ilmu. Tiap langkah kaki kita tuh dicatat ibadah setahun. Tiap langkah kaki kita itu diganti karena satu tempat tinggal yang luar biasa dalam sorga. Tiap langkah kaki kita, bumi akan memintakan ampun bagi kita. Ada nang betakun kadang. Amunnya berkendaraan, Bang Bib. Ada guru kami, Habib Abdullah, Sidin rada-rada majedup lucu lah. Ada nang betakun Sidin. Kalau kami menuntut ilmu Bib naik sepeda motor, bagaimana hitungannya? Kan tadi tiap langkah kaki. Jawaban Sidin, likuli pentilin. Di tiap pentil kendaraannya itu tuh dihitung satu langkah kaki. Kan ada pentelnya tuh. Ban tuh. Pentel terputar, terbulik satu langkah ya Sidin. Tapi itu dari Sidin aja tuh. Likuli pentilin Sidin. Pakai bahasa Arab. Jadi di tiap pentelnya tuh dihitung. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Jadi hitungannya tiap langkah kaki penuntut ilmu dicatat ibadah. Lalu yang berkendaraan di tiap putaran rodanya aja Sidin, tapi patokannya pentel. Nah, itu ujar Sidin. Ulun meneruskan aja. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu. Dan ketika masuk di sore hari dan masuk di pagi hari, inya dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Keutamaan para penuntut ilmu. Luar biasa. Sebenarnya adanya majelis taklim, majelis ilmu di kampung kita, itu wadah gasan kita memperbanyak amal ibadah. Yang harus disyukuri. Mempermudah kita meraih banyak pahala. Tiap langkah kaki dicatat ibadah. Tiap langkah kaki menuju majelis dicatat sebagai ampunan. Tiap langkah kaki yang dilangkahkan dibangunkan kita tempat tinggal dalam sorga. Asal niat lurus. Asal niat menuntut ilmu semata mengharap ridho Allah. Mengharap ampunan Allah. Tujuannya semata untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kada ada yang lain niatnya. Kalau Bang tulah ke majelis, kenapa? Berbagi wadai, situ gratis. Itu lain, pulang niat.
Kenapa tulak ke majlis? Karena ada pembagian kopi hangat, nyaman diminum. Dulu, wah ini kada ada lagi. Itu artinya niat-niatnya sudah tersimpangkan. Cuma niat semata ke majelis ilmu. Kenapa? Mengharap ridha Allah. Mengharap fadilat-fadilat penuntut ilmu. Mengharap ampunan Allah. Mengharap tiap langkah dapat catatan ibadah. Itu niat akan terus tiap anak menuntut ilmu. Luar biasa pahala kita. Ini yang kayak buan pian nih. Jamaah lakian, jamaah binian. Terbanyak langkah kaki jamaah binian. Tak kuliling tadi kesini. Ini lurus jawaban lakian. Nah, itu. Makanya pian nih pas bulik nih berkeliling. Belakang sini dulu. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Semangat menuntut ilmu agama. Meraih keutamaan muta'allimin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina. Ma'ahlil qutri unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima. Tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzukil kulla halalan daima. وأخلا أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صابي مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل تقبل الله